Hai kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan ngebahas saksi-saksi Yehuwa. Mari kita lihat video berikut ini. Itulah kerendahan hati Tuhan. Nah, Yesus sebagai Raja, gelarnya Yesus sebagai Raja, Mesias, apalagi waktu dia ada di dunia ini, ya, waktu dia bersama-sama dengan murid dan pengikutnya, dia malah merendahkan diri dan tujuan akhirnya untuk direndahkan itu tadi di atas kayu salib yang rendah dan hina kan jelas itu. Iya, jadi gini teman-teman. Sebenarnya kalau kau amati dengan hati yang hati yang bukan subjektif ya, dengerin aja dari reaksinya. Walaupun mulutnya itu berkata manis, saya udah pelayanan begini, saya melakukan ini begini, gitu kan. Nggak usah lihat reaksinya tentang suatu hal. Salah satunya yang pernah saya lihat ya, kalau orang itu mencari sekutu untuk membicarakan orang lain. Misalnya dia nemplok ke sana, dia mencari sekutu untuk ngomongin si B. Pergi ke room yang lain, dia mencari sekutu, mau minta dukungan untuk, memang dukungannya nggak secara kamu seinilah sama aku kan, sepaham sama aku ya gitu, nggak gitu, tapi dia mengarah-ngarah supaya orang itu sekutu sama dia, sepaham sama dia. Itu orangnya bukan bergerak dimotivasi oleh kasih, tetapi oleh hal yang lain. Satu lagi, apalagi kalau dia duduk sama Pencemooh RT6. yes. Ya, RT6 dia duduk sama RT6 hanya untuk untuk sependapat, biar dia dapat dukungan tentang hal yang dia tidak sepaham dengan saudaranya. Itu pasti pengajar sesat. Enggak. Betul. Jadi teman-teman, ya aku tambahin Miss Esther ya, yang poin-poin saja. Saya ini maaf lagi, saya bukan pengamat kita. Kalau kemarin langsung namanya saya sebut, ya. Tapi memang kan harus ditegur. Nah kalau kita lihat, karena ini kan sudah di publik nih ya, menyatakan di depan publik sesuatu yang tidak terus dalam Alkitab, ya kita harus bereaksi dong. Saya sebagai netizen, ya kita harus menegur bahwa itu salah, itu sesat, itu orang terkutuk yang menyatakan itu, karena Tuhan Yesus bilang ya, sekalipun malaikat tapi dia tidak membawakan Injil Kristus atau Injil kebenaran yang tertulis, terkutuk. Bayangin malaikat dibilang itu, apalagi cuma manusia-manusia yang seperti ABC ya. Saya nggak tahu Bu ini ya. Aku nyesek banget lo melihat seseorang itu. Aku masih berharap dia suatu saat hatinya berbalik, lalu makanya Miss Esther, kita berharap itu selama belum bertobat dan mengakui kesalahannya, ya saya masih anggap dia terkutuk. Hindari dia. Miss Esther tolong bacakan, Miss Esther. Minta tolong Miss Esther kalau ada Alkitab. Ya, teman-teman juga. Aku harus screenshot. Iya, Mbak Intan, monitor. Halo, selamat selamat siang Kak Marsha, selamat siang semua. Aku baca di mana? Sorry Giga, Shalom. Aku tuh sampai lupa Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena tadi juga sementara bicara dengan Miss Hadasa. Ya. Di mana Kak? Di mana Kak Marsha? Apa kata Tuhan Yesus ya kepada siapapun, termasuk kepada malaikat ya, yang membawakan Injil tapi bukan Injil kebenaran atau Injil Kristus, seolah-olah di depan publik Injil Kristus. Sekalipun malaikat, Tuhan Yesus bilang terkutuk mereka, apalagi cuman yang manusia-manusia ini ya, yang datang cuman dengan kata-kata melulu. Tolong dibacakan Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Ya. Galatia 1 ayat 8 sampai 9.
ayat 8-nya, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Sampai 2 kali di sini ya, Kak Marsha. Nah. Terkutuk. Pengajaran yang tidak sesuai Injil yang tertulis, ya, terkutuk. Itu malaikat dibegitukan. Apalagi cuma, maaf ya, langsung saya sebut namanya, ya, Agatha, Pak Bom, RK, menolak bahwa Yesus hamba Tuhan. Pertanyaannya, apakah tertulis di dalam firman Tuhan bahwa Yesus hamba Tuhan? Tolong ini salah satu ayatnya, salah satu dari beberapa banyak ayat. Tolong Mbak Jingga, Matius 12 ayat 15 atau ayat 18. Oke. Salah satu ya dari banyaknya ayat bahwa Yesus itu hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan. Matius 15 ayat 18. Coba perikopnya apa itu judulnya? Judulnya di sini adalah perintah Allah dan Judulnya Matius 12. Matius 12. Oh iya, Matius, sorry ya, Matius 12. Matius 12 ayat 18. Murid-murid Itu perikopnya apa? Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Matius 12 ayat 18. Perikopnya apa itu? Oh iya, tunggu ya. Matius 12 ayat 18. Yesus hamba Tuhan. Stop di situ, stop. Perikopnya apa Bu Jingga? Yesus hamba Tuhan. Coba. Perikopnya judulnya aja Yesus hamba Tuhan. Itulah dia ajaran dari saksi-saksi Yehova atau Arianisme yang mengatakan Yesus adalah hamba Tuhan. Itulah ajaran sesat yang sudah dikutuk oleh bapak-bapak gereja di Konsili Nikea. Mari kita lihat Konsili Nikea berikut ini. Kontroversi ajaran Arius. Kontroversi ajaran Arius muncul di Alexandria ketika Arius, seorang presbiter yang baru saja dipulihkan jabatannya, mulai menyebarluaskan ajaran-ajaran bertentangan dengan pimpinannya sendiri, yakni Alexander, uskup Alexandria. Ajaran tersebut berkisar pada kodrat dan hubungan Allah Bapa dengan Putra Allah, Yesus. Sang silang pendapat terjadi lantaran adanya perbedaan pandangan mengenai hakikat Allah dan maksud dari pernyataan bahwa Yesus adalah Putra Allah. Alexander berpendirian bahwa Sang Putra memiliki kodrat ilahi yang sama dengan Bapa, sama skalanya dengan Sang Bapa, karena mustahil Sang Putra sungguh-sungguh adalah Putra Allah jika tidak demikian adanya. Arius menitik beratkan supremasi dan ketiadataraan Allah Bapa, bahwa Sang Bapa saja yang Maha Kuasa dan Maha Nanta. Dan oleh karena itu, keilahian Sang Bapa sepatutnya lebih besar daripada keilahian Sang Putra. Arius mengajarkan bahwa Sang Putra memiliki permulaan dan tidak memiliki sifat kekal, maupun keilahian sejati Sang Bapa, tapi diperalah atas izin dan kuasa Sang Bapa. Dan bahwa sesungguhnya Sang Putra adalah ciptaan Allah yang pertama dan yang paling sempurna. Itulah dia ajaran Arius, yang sama saja dengan orang ini yang mengatakan Yesus adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Tidak sederajat dengan Sang Bapa, atau derajatnya lebih rendah daripada Sang Bapa. Itulah ajaran sesat dari Arius. Ajaran ini terus diajarkan kembali oleh saksi-saksi Yehova, berganti nama dari Arianisme menjadi saksi-saksi Yehova. Jubah baru isi usang, maksudnya berganti nama dengan nama yang baru, yaitu saksi Yehova, tapi ajarannya podo wae alias sama saja dengan ajaran Arianisme. Nah, terus mana buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang setara dengan Sang Bapa? Kita lihat ayat Alkitab berikut ini. Yesaya 44 ayat 6, Akulah yang terdahulu dan yang terkemudian. Ini sudah membuktikan bahwa Yesus yang terdahulu dan kemudian dia berarti setara dengan Sang Bapa, tidak lebih rendah derajatnya dengan Sang Bapa karena sama-sama kekal. Terus Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega. Wahyu 21 ayat 6, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Wahyu 22 ayat 13, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian dan yang awal dan yang akhir.
Itu dia buktinya bahwa Yesus yang awal dan yang akhir. Berarti sama kekalnya dengan Sang Bapa, setara dengan Sang Bapa, derajatnya tidak lebih rendah. Dan itu berarti Yesus bukan ciptaan. Karena dia yang awal dan yang akhir, berarti dia adalah Sang Pencipta segala sesuatu. Karena sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Ini buktinya di Yohanes 8 ayat 58. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 8 ayat 58 mengatakan bahwa Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu. Berarti Yesus sama kekalnya dengan Sang Bapa, karena dia adalah yang awal dan yang akhir. Jelas berarti ajaran yang diajarkan oleh ibu-ibu ini itu ajaran sesat dari saksi-saksi Yehova. Jangan didengerin ya. Dia mengatakan yang memberitakan Injil yang lain terkutuk. Justru dia memberitakan Injil yang lain, berarti dia terkutuk. Karena Injil yang benar bagaimana? Injil yang benar adalah Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, tidak hanya seorang hamba. Itu Injil yang benar. Tapi kalau Injil yang lain mengatakan Yesus hanya hamba Allah atau hamba Tuhan, itu Injil palsu. Dan orang memberitakan Injil palsu terkutuk, berarti si ibu-ibu ini terkutuk. Oke? Oke, jika ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu saya akan menjawab pertanyaan Anda. Oke? Oke, itu saja jawaban saya dari hari ini. Sekian dan terima kasih.